Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, faqad balawani kitabuka ya Rasulullah, fama dzakarta min amri Isa, fa wa rabbis samai wal ardi inna Isa la yazidu ala ma dzakarta. Summa qala, kemudian Raja Najasyi berkata, waqad arafna ma ba'asta bihi ilaina fa asyhadu annaka Rasulullah shadiqan musaddiqan. Waqad arafna, dan kami telah tahu, ma ba'asta bihi, kepada apa yang Anda kirimkan, bihi dengan ma, ilaina kepada kami. Fa asyhadu annaka Rasulullah, maka saya bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, shadiqan musaddiqan, dengan keadaan benar, musaddiqan juga membenarkan. Waqad bayatuka wa bayatu ibna ammika, dan saya telah membaiat kepada engkau ya Rasulullah, wa bayatu ibna ammika, dan saya membaiat kepada putra pamanmu, yakni Ja'far bin Abi Thalib itu. Wa in syi'ta atika binafsi fa'altu ya Rasulullah, jika engkau mau, atika binafsi, saya akan datang dengan diri saya sendiri, fa'altu ya Rasulullah, pasti saya lakukan wahai Rasulullah. Fa inni asyhadu annama taquluhu haqqun, sesungguhnya apa yang engkau katakan itu adalah benar. Wassalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban dari Raja Najasyi kepada suratnya Rasulullah. Soal Nabi Isa itu ya, seperti apa yang digambarkan oleh Nabi sebelumnya, bahwa itu adalah termasuk orang yang diciptakan oleh Allah. Tidak bedanya sama dengan terciptanya Nabi Allah Adam. Makanya di Quran itu ada diabadikan di sana itu, inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun, kan kayak gitu kan. Ada lagi ayat lain ya, wa ummuhu siddiqah kana yakulanit ta'ama, gitu ya. Jadi ibunya itu adalah perempuan yang sangat benar, jujur. Kana yakulanit ta'ami, ada keduanya, yakni Nabi Allah Isa dan ibunya itu yakulanit ta'ami, sama-sama makan ya kepada makanan ya, yakulanit ta'ama ya, sama-sama makan kepada makanan. Ya tidak pantas lah kalau umpama sampai dituhankan itu, makan kok ada Tuhan makan, kan kayak gitu kan ya. Jadi percaya, yang nama Raja Najasyi itu percaya bahwa soal Nabi Isa itu tidak bedanya sama dengan Nabi Allah Adam. Dan sekalian ya, dia membaiat kepada Nabi Muhammad dan membaiat juga kepada sepupunya, yaitu putra pamannya, yakni Ja'far bin Abi Thalib, yang diutus di tengah-tengah Raja Najasyi ya, untuk
menyampaikan tentang keberadaan yang namanya agama Islam itu secara jelas di hadapan Raja Najasyi itu. Akhirnya dia itu waslamtu ala yadaihi, ya, dan saya memeluk agama Islam ala yadaihi di hadapan ibnu ammika itu lillahi rabbil alamin, karena Allah. Jadi masuk Islam di hadapan membaiat ya, bilang asyhadu, bilang syahadat itu di hadapan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu bin Abi. Malah kirim salam juga, kirim putranya yang dikirim untuk menghadap Nabi. Terus dia bilang, kalau sampean mau Nabi, saya akan datang dengan diri saya sendiri umpamanya, pasti saya lakukan, kan kayak gitu ya. Umpama sampean menghendaki datangnya saya di hadapan sampean, pasti saya lakukan, kan kayak katanya. Sesungguhnya saya bersaksi, ya, apa yang Anda katakan itu merupakan suatu kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi surat dibalas surat, ya. Wa kataba sallallahu alaihi wasallam ila Kisra, dan juga Nabi mengirimkan surat kepada Raja Mesir, Raja Persia, ya, kepada penguasa di Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi ila Kisra azimi Farisa. Salamun ala manittaba'al huda wa amana billahi wa rasulihi wa syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kepada Raja Kisra, Bismillahirrahmanirrahim, dari Nabi Muhammad Rasulullah kepada Kisra pembesar Persia. Salamun ala manittaba'al huda wa amana billah, dan orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, wa syahida, dan dia bersaksi, alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ad'uka bidi'ayatillahi azza wa jalla. Ad'uka, saya mengajak kepadamu Raja, bidi'ayatillah, dengan tujuan menyebarluaskan agama Allah azza wa jalla. Fa inni Rasulullah ilan nasi kullihim, sesungguhnya saya adalah utusan Allah kepada manusia secara keseluruhan. Tujuannya apa? Liundira mangkana hayyan, untuk saya memberi peringatan kepada orang yang hidup. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan supaya menjadi benar apa pembicaraan, apa yang dibicarakan Nabi itu, 'alal kafirin, atas orang-orang kafir. Aslim taslam, fa in tawallaita fa 'alaika ismal majusi. Aslim, masuk Islamlah Anda, taslam, maka Anda itu pasti menjadi selamat. Fa in tawallaita, maka jika Anda berpaling, fa 'alaika ismul majusi, maka atas Anda, ya, ismul majusi, adapun dosanya orang-orang majusi, yaitu orang yang menyembah api. Kan agamanya agama majusi, ya, di Persia itu. Kalau tidak mau masuk Islam, ya berarti ya mendapatkan dosanya orang-orang majusi semuanya itu, ya, ya hampir sama, ya. Jadi yang dibuktikan oleh Nabi suratnya itu cuma 2 surat ini, karena 2 surat ini ya termasuk surat yang sangat penting. Makanya dikatakan di dalam ceritanya itu hanya sebagian dari surat-suratnya Nabi. Itu surat kepada Heraklus, ya, surat kepada Raja Najasyi, juga surat kepada Kisra Persia, ya. Itu yang dicontohkan
dicontohkan oleh pengarang ini. Wa ba'asal kitab ila Kisra ma Abdillah bin Hadzafa as-Sahmi, dan mengutus siapa Rasulullah atau mengirim Rasulullah al-kitab kepada sepucuk surat ila Kisra kepada Raja Persia ma Abdillah bin Hadzafa as-Sahmi, di bawah oleh Abdullah bin Hadzafa as-Sahmi. Falamma quri'a alaihi mazzaqahu, maka ketika telah dibacanya apa surat itu, mazzaqahu, maka merobek-robek siapa Kisra itu kepada surat itu. Faballagha dzalika Rasulullah, maka menyampaikan Abdullah bin Hadzafa dzalik kepada dirobek-robeknya surat itu. Faqala, maka Nabi bersabda, mazzaqallahu mulkahu kulla mumazzaq. Jadi mudah-mudahan Allah itu merobek-robek juga kepada kerajaan Kisra itu kulla mumazzaq, dengan sehancur-hancurnya sehancur-hancurnya. Ya akhirnya apa yang menjadi doanya Nabi itu menjadi kenyataan. Pada akhirnya Kisra itu jatuh kepada kaum muslimin dengan raja terakhirnya yang namanya Yazdajir yaitu jatuh sepenuhnya ke tangan kaum muslimin pada masa pemerintahan Khalifah Utsman. Tapi mulai masa Khalifah Umar sudah mulai wilayahnya itu sedikit-sedikit sudah mulai dikuasai oleh kaum muslimin. Tipas semuanya itu dari di tangan kaum muslimin, yaitu di masa kepemimpinan Sayyidina Utsman. Kok bisa dikalahkan? Ya bisa, karena sudah diramalkan oleh Al-Qur'an Ghulibatir Rum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Soalnya gambarannya di situ. Romawi dan Persia diceritakan saling kalah, saling mengalahkan itu dulunya itu. Yang Romawi itu adalah agama Yahudi, yang Persia itu agama Majusi, kayak Zoroaster, penyembah api itu. Di situ ada api unggun, itu yang diceritakan di depan sempat padam pada waktu Rasulullah baru lahir itu. Itu pertanda bahwa ke Persia itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin pada saatnya, kan kayak gitu. Akhirnya menjadi kenyataan. Wa fi kitabil amwal li Abi Ubaid bin Umar bin Ishaq, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Ishaq, qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Kisra wa Qaisar, fa amma Kisra falamma qara'al kitaba mazzaqahu. Dalam kitab Al-Amwal susunan Ibnu Ishaq atau Abi Ubaid bin Umar bin Ishaq, yang dikenal dengan Ibnu Ishaq, ahli sejarah itu, bahwa Rasulullah itu katanya mengirim surat kepada Kisra dan Kaisar Romawi. Sedangkan yang Kisra itu setelah membaca surat yang dikirim Nabi, mazzaqahu, yaitu merobek-robeknya. Wa ma Qaisaru falamma qara'al kitaba tawwahu summa rafa'ahu. Adapun yang namanya Kaisar Romawi itu, falamma qara'al kitaba, ketika dia itu membaca kepada surat yang dikirim Nabi, tawahu, maka dia itu melipat kepada surat itu, summa rafa'ahu, kemudian mengangkat kepada surat itu. Setelah semuanya terjadi,
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, amma haula fayumazzaqun wa amma haula fasayakunu lahum baqiyatun. Nabi bersabda, amma haula, adapun mereka yang merobek-robek surat yang saya kirim di tengah-tengah mereka itu, fayumazzaqun, maka mereka itu akan dirobek-robek juga nanti kerajaannya kan. Wa amma haula, adapun mereka yang menghormati kepada surat ya, Nabi itu, fasayakunu lahum baqiyatun, maka akan ada untuk mereka itu baqiyatun, apa, suatu kekekalan ya, suatu kekekalan ya, sampai sekarang ya masih kekal yang namanya Roma, ibu kotanya Roma, Itali, negaranya sekarang jadi Itali itu kan. Walaupun pernah dikuasai oleh kaum muslimin, tapi pada akhirnya pada waktu Islam itu sudah lemah begitu, maka diambil lagi oleh orang Romawi ya, sehingga tinggal dikit saja yang namanya Turki itu ya. Turki sekarang itu sisa dari apa, dari penaklukannya Sultan Muhammad Al-Fatih kepada Romawi itu. Setelah diambil lagi ya, masih menyisakan yang namanya Turki itu, Konstantinopel itu sisanya itu. Makanya satu-satunya negara Islam di Eropa itu ya cuman Turki itu, yaitu Romawi, bagian dari Romawi itu Turki itu dulunya itu. Itu merdeka di sekitar berdirinya Republik Turki itu ada sekitar 1942 ya, lebih awal dikit dari Indonesia. Indonesia kan 45 merdekanya. Di sana itu berdirinya Republik Turki ya, dari Mustafa Kamal itu ya, Mustafa Kamal. Itu sekitar tahun 1942. Di sana itu ada gereja besar yang namanya apa, Ida Safia itu ya. Itu ditetapkan menjadi masjid. Dan pada waktu Mustafa Kamal itu berkuasa, itu dijadikan museum Turki ya. Sehingga pedang-pedang sahabat itu disimpan di situ, katanya ya, katanya ya. Tapi sekarang mulai bulan ini ya dibuka lagi, ditempati Jumatan lagi ya. Alangkah bahagianya dengan presidennya yang sekarang itu, sampai Hagia Sophia itu dibuka lagi kan gitu, menjadi masjid lagi, dulunya gereja. Waruya annahu lamma ja'ahu jawabu Kisra qala mazzaqa mulkahu. Dan diriwayatkan, ada riwayat lain ya, sesungguhnya ketika datang kepada Nabi jawabu Kisra, apa, jawaban dari Kisra, bahwa jawabannya itu merobek-robek suratnya Nabi, qala ya, mazzaqa mulkahu, mudah-mudahan Allah itu ya merobek-robek atau menghancurkan kepada kerajaannya. Walamma ja'ahu ya, jawabu Hirakla qala sabbata mulkahu. Dan ketika datang informasi tentang penerimaan surat dari Heraklius itu ya, maka Allah, Nabi itu sepertinya mendoakan ya, sabbata mulkahu, mudah-mudahan Allah masih menetapkan kepada kerajaannya itu ya, kerajaannya itu. Ya tetap betul menjadi kenyataan, ya tetap. Jadi umat Islam susah payah untuk menguasainya sampai beberapa abad ya, beberapa abad. Di masa Sayyidina Muawiyah ya, itu sudah pernah dikepung Konstantinopel itu sampai 7 bulan dikepung itu. Tidak bisa, masih aman. Karena Konstantinopel itu katanya punya tembok yang tebalnya temboknya 3 meter ya. Tebalnya ya, bukan lebarnya. Tebalnya temboknya itu 3
3 meter ya. Jadi bisa dilewati mobil temboknya di atasnya, bisa mobil. Mau dilorok bagaimana dari sebentengnya, benteng di Konstantinia itu seperti itu, katanya seperti itu. Makanya ya baru dapat ditaklukkan setelah Turki Utsmani berkuasa ya. Turki Utsmani berkuasa setelah Bani Abbas runtuh, terus berdiri lagi yang namanya Turki Utsmani itu. Lepasnya pada masa Khalifah kedua atau Raja kedua yang namanya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu sang penakluk ya. Maknanya Al-Fatih, jadi Muhammad Al-Fatih berarti sang penakluk ya. Berarti menaklukkan Konstantinia itu, Konstantinopel itu ya. Kemudian umara'uhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu gubernur-gubernur ya, katakan umara'uhu, gubernur-gubernur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma umara'uhu, adapun gubernur-gubernur Nabi ya, katakan pemimpin yang diangkat Nabi di daerah yang sudah menyatakan memeluk agama Islam ya. Kalau umpama sekarang ya umpama daerahnya kecil ya bisa dikatakan camat lagi ya, atau bupati lah gitu ya. Kalau agak besar ya bisa gubernur kan kayak itu. Kan umara itu kan dari amir kan pemimpin daerah itu namanya ya amir kan gitu ya. Jadi bisa diartikan gubernur kalau besar. Faminhum Badhan bin Saman mewaladi Bahram. Di antara mereka ya gubernur-gubernur Nabi itu Badhan bin Saman dari keturunan Bahram. Ammarahu sallallahu alaihi wasallam alal Yaman ya. Ammarahu menjadikan amir kepada Badhan itu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam alal Yaman, atas negeri Yaman. Di Yaman sekarang dipimpin oleh Badhan ya. Untuk pertama kali setelah Yaman itu orang-orangnya memeluk agama Islam, terus Nabi ngirim yang namanya Badhan diangkat menjadi gubernur di sana itu. Wa ammara sallallahu alaihi wasallam ala San'a Khalid bin Sa'idin, dan menjadikan amir siapa Rasulullah, menjadikan gubernur siapa Rasulullah ala San'a, atas negeri San'a ya, Khalid bin Sa'id kepada Khalid bin Sa'id. Wa walla Ziyad bin Lubait al-Ansari Hadramaut, dan mengangkat menjadi pemimpin ya, siapa Nabi Ziyad bin Lubait kepada Ziyad bin Lubait al-Ansari Hadramaut. Jadi Hadramaut itu ya sebagian kota di Yaman, ibu kota, termasuk kota di Yaman Hadramaut itu. Itu pemimpinnya yaitu ya Ziyad bin Lubait al-Ansari yang diangkat oleh Nabi untuk memimpin Hadramaut itu. Jadi ulama ya Hadramaut itu katanya sampai sekarang masih tempat-tempatnya para habaib ya, para habaib itu. Al-Hadrami itu berarti ya itu Hadramaut itu ya. Hadramaut ini yang sering dijadikan contoh oleh pengarang nahwu sebagai tarkib masjid ya, tarkib katanya orang hadarun mautun, dua kata jadi satu ya, menjadi Hadramaut kan gitu. Wa Abu Musa al-Asy'ari ya Zubaid wa Adn, sedangkan Nabi juga mengangkat sebagai pemimpin terhadap Abu Musa al-Asy'ari itu Zabid ya dan Adn. Wa Mu'ad bin Jabal al-Jundi bil Yaman, dan Nabi mengangkat kepada Mu'ad bin Jabal al-Jundi ya di Yaman. Di kota-kota kecil, bukan berbentuk negara seperti sekarang.
Ya sama dengan di Indonesia dulu itu kan kerajaan-kerajaan kecil ya dulu, enggak sekarang jadi satu. Kalau dulu kan kecil, kerajaan ini kan ya, model desa itu ya, model raja ya kecil. Wa Abu Sufyan bin Harb Najran ya, dan Nabi mengangkat kepada Abu Sufyan bin Harb, yaitu mertuanya ya. Kenapa mertuanya? Karena putrinya dikawin Nabi yang namanya ya Ummu Habibah itu, yang pada akhirnya ya berubah menjadi Maimunah itu ya. Bin Harb di Najran ya. Wa benahu ya Yazid, dan mengangkat kepada putranya Abu Sufyan namanya Yazid, yaitu adiknya Sayyidina Muawiyah ya, Taima ya. Taima dipimpin oleh Yazid ya. Yazid itu saudaranya Sayyidina Muawiyah. Wa Itab bin Usaid yang Makkah, dan mengangkat kepada Itab bin Usaid ya sebagai pemimpin di Mekah. Wa iqamatil musim wal haji bil muslimin sanata samanin, dan menegakkan kegiatan musiman pada musim haji. Siapa Itab ini ya, di Mekah ya, mengadakan kegiatan musiman di musim haji bersama umat Islam sekitar tahun 8 ya. Artinya ya, meramaikan ya pelaksanaan ibadah haji di tahun ke-8. Wa Ali bin Abi Thalib al-qadha bil Yaman, mengangkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi hakim di Yaman. Wa Amr bin As ya Amman ya. Wa Malah, dan sekalian ya menjadi gubernur di Amman. Wa Abu Bakrin As-Siddiq ya, iqamatal haji sanata tis'in, dan mengangkat Abu Bakar sebagai orang yang mengadakan kegiatan musiman haji ya. Abu Bakar yang mimpin saat itu adalah sekitar tahun 9. Wa ba'asa fi asarihi aliyan ya, dan mengutus Nabi fi asarihi untuk mengikuti jejaknya Sayyidina Abu Bakar, aliyan kepada Sayyidina Ali. Faqara'a 'alan nasi surat Bara'ah, maka membaca siapa Sayyidina Ali di tengah-tengah manusia surat Bara'ah, kepada surat Bara'ah ya, surat Taubat itu. Waqad walla alaihi salatu wassalam as-sadaqat ya jama'atan katsiratan, dan telah mengangkat siapa Nabi alaihi salatu wassalam as-sadaqat kepada pengumpul zakat ya, sedekah ya, jama'atan katsiratan kepada golongan yang banyak. Wallahu a'lam ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.